Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan teman-teman semua, para bos semua, dimanapun saat ini berada, dikasih umur panjang, keselamatan, rezeki yang halal yang barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi, jumpa kembali dengan kami, Teplung Bibit Durian, petani dan penjual bibit ya. Berasal dari desa Pagralang, kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Itu untuk alamat rumah saya ya. Kalau untuk alamat lapak kami ada di desa Alas Malang, kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah juga ya. Dan untuk siang hari ini dari kami, Teplung Bibit Durian, kembali mau menawarkan bibit durian jenis Mosangking yang asli di planter bag dari kecil, dan untuk ketinggiannya sekitar 1 meter up ini ya, karena dari kami belum mengukur ya, tapi yang jelas 1 meternya lebih. Di planter bag dari kecil, jenisnya Mosangking ya. Tuh, untuk batangnya kaki 3, batang bawahnya kaki 3 ya. Dan untuk stok kami kurang lebihnya ada sekitar 2000 batang yang di lapak sini ya. Tuh, ini untuk stok-stok yang berada di sawah, belum kita bawa pulang. Ada juga untuk jenis super tembaganya ada nih. Ini ketinggiannya juga 1 meter. Jenis super tembaga, ketinggian 1 meter ya. Yang di planter bag dari kecil juga. Ada juga untuk namlungnya nih ya, teman-teman tuh ya. Jenis namlung. Untuk perbedaan bibit durian namlung dan super tembaga itu di daunnya sudah berbeda jauh. Ini yang untuk jenis namlung ya. Tuh, jenis namlung lebih lebar dan panjang ya, lebih halus. Kalau untuk super tembaganya tuh kecil, meritut ya teman-teman ya, meritut ya, meritut. Sangat mudah untuk diperbedakan untuk jenis namlung dan super tembaga. Banyak yang bilang teman-teman ya, itu kalau untuk jenis namlung dan super tembaga hampir sama, itu sebenarnya itu beda jauh ya, karena sudah panjenengan bisa lihat secara langsung gitu ya, beda jauh. Ini yang namlung lebih besar dan panjang, lebih halus, dan ini yang super tembaga tuh, meritut kecil, meritut nggak halus. Kalau ini ada lombok tapi nggak tahu lombok apa, lombok bawor mungkin ini. Tuh. Satun belentung ini model-modelnya ini. Yang bikin kayak gini nanam lombok di sini. Numpang anget itu namanya satun. Kalau untuk jenis duri hitam ya, dari kami juga ada nih. Yang jenis duri hitam. Layangan apa karo nganu ini durian, Mas? Oh ya, ono. Ini yang jenis duri hitam ya, teman-teman ya. Tuh, ukurannya juga 1 meter up ya. Ada yang batang tunggal, kaki 1 ada. Yang jenis duri hitam. Yang kaki 3 juga ada. Tuh ya. Ini kaki 3. Jenisnya duri hitam. Kalau karakter bibit duri hitam itu memang seperti ini ya, teman-teman ya. Enggak serimbun dengan bibit durian Mosangking. Kalau untuk Mosangking itu bisa rimbun sekali, rimbun banget. Kalau duri hitam yang 1 meter ini udah paling rimbun, udah paling bagus nih menurut saya ya. Tuh, kalau Mosangking bisa seperti ini. Nih, 1 meter nih teman-teman nih, ya, rimbun sekali. Tuh ya, perbedaan durian Mosangking dan duri hitam. Itu seperti ini. Dan untuk daunnya bisa kita bedakan nih. Aduh, apa teh? Tuh. Iya. Kita bedakan antara Mosangking dan duri hitam ya, teman-teman ya. Kalau Mosangking ini seperti ini. Daunnya kecil, panjang. Dan kalau untuk duri hitam pendek, membulat ya. Kalau masalah halus itu sama. Enggak seperti namlung dan
apa namanya, super tembaga. Kalau super tembaga meritut ya. Ini yang jenis Mosangking. Dan ini yang jenis duri hitam. Yang harganya 150.000 yang 1 meter ya. Belum termasuk ongkir itu teman-teman ya. Ini juga sama. Kalau untuk super tembaganya kita ngasih harga 200.000 yang 1 meter. Oke, kita kembaliin dulu nih. Nanti jalan-jalan lagi. Waduh, empuk banget. Ada. Alhamdulillah. Oke, kita muter dulu ke tempat pembibitan yang di sawah. Tuh. Nih, jenis bawor nih. Jenis bawor ya. Yang dengan ketinggian 1 meter up. Untuk harganya sama teman-teman. Ini 1 meter up jenisnya bawor tuh ya. Jenis bawor. Kalau yang tadi duri hitam sama Mosangking. Ini di sebelah sini jenisnya bawor semua. Tuh, untuk dilihat dari bawah dari batangnya tuh ya. Sangat cantik dan bagus ya. Aduh. Tandur telung tahun woh ya. Woh temenan Mas. Ya. Main-main banget monggo. Untuk area Jawa Tengahnya dari kami masih seperti biasa. Minimal pengambilan barang 50 batang dari kami tak kasih gratis free ongkir ya. Orang bayar ongkire, tak jujukna gutul ngumahe, tak wae plasi loro, tak kasih bonus 2. Itu untuk area Jawa Tengah. Kalau untuk area lainnya, kita masih meminta ongkir, tapi untuk plasinya tetap tak kasih 2. Oke, kita berbincang-bincang dulu dengan Pak Satun Blentung ya. Pak Satun tuh, yuk, karena Pak Satunnya lagi tahap penyemprotan ini, lagi menyemprot nih. Tuh, Mas Satun Blentung, gue nyemprot gue caranya kayak gue. Oke teman-teman, bisa panjenengan bisa menyaksikan ya, tuh caranya. Untuk takarannya gimana Mas Satun? Takarannya? Ini kasih 1 juga bisa, kasih 2 juga bisa. Obatnya apa itu namanya? Ombiktok. Oh, Ombiktok ya. Iya, itu 1 tutup dalam ukuran tangki 16 liter. Yang lainnya pakai apa lagi? Pakai ini. Apa itu namanya? Biar pertumbuhan bagus. Oh, gambarnya semangka Mas Satun. Oh, kortong trubus biar trubusnya lebih cepat ya. Iya. Dan bikin akar ya. Dalam 1 tangkinya berapa? 2 tutup. 2 tutup. Ini berhubung habis, saya kasih sedikit aja. Oh gitu ya. Apa nggak kurang takarannya karena habis nggak dikasih lagi? Tinggal dikasih lagi. Oh, cukup ya. Itu kalau misalnya buat teman-teman semua yang sudah ditanam, disemprotnya pakai seperti itu juga lebih bagus atau gimana Mas Satun? Bagus malahan. Lebih bagus ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menyemprot yang sudah itu apa namanya itu? Ini perekat. Oh, perekat ya. Biar nggak rontok ya. Iya. Oh gitu. Namanya langsung Mati. Siat-siat mati. Oke, untuk teman-teman yang punya kebun durian yang baru tanam ataupun yang sudah besar, itu bisa dalam waktu setengah bulan sekali loh ya. Itu harus disemprot karena biar amanya itu enggak nempel sama daunnya. Jadi nanti daunnya bisa halus, mulus, meling, yang akhirnya untuk batangnya juga waras, gede, sehat, jadi kembang ya teman-teman ya. Karena untuk ending kita menanam durian yang diharapkan itu ending buahnya, hasil buahnya. Coba sekarang kita bayangin aja ya. Untuk jenis Mosangking yang seperti ini. Itu 1 butir panjenengan bisa buktiin ya ke tempat yang jual buahnya. Jadi nanti itu si teplung bibit bener apa enggak, harga buahnya itu nyampe 250 sampai 300 itu bener apa enggak, bisa dibuktiin langsung beli ke tempat buahnya. Itu kalau untuk satu pohon seperti ini, misalnya panjenengan nanam itu berbuah 10 butir. Dalam 1 butirnya kalau yang Mosangking itu bisa nyampe 3 kilo. Itu kemungkinan udah besar banget kalau jenis Mosangking 3 kilo ya. Untuk yang rata-rata yang umum itu 2 kilo sampai 2,5. 1 kilonya itu 200.000 misalnya saya ngambil di tempat panjenengan karena panjenengan petani ya.
itu dalam 10 butir itu bisa nyampe satu pohon bisa dapat 10 juta ya, bisa dihitung ya teman-teman ya, itu bisa dapat 10 juta itu satu pohon. Jadi kita nanam pohon durian nggak perlu kebunnya itu banyak lebar, itu enggak, kita bisa tanam di halaman rumah, contohnya di depan rumah, di belakang rumah, kita bisa tanam 1 atau 2. Kalau di depan rumah tanam 2. Sekarang umur 5 tahun sampai 8 tahun kita panen dalam satu pohonnya itu 10 juta. Kalau kita nanam 2, 20 juta. Kalau pohon durian dalam 1 tahun itu bisa berbuah 2 kali. Jadi kita cuma tinggal nyiram, nyemprot. Kalau untuk 2 pohon itu kan nggak repot lah. Dapat kalau 1 tahun 2 kali berbuah, dalam 1 tahunnya 20 juta. Berarti kalau 1 tahun 2 pohon itu dapat 40 juta. Itu ya. Bisa nyambingi sapi, duwe wit duren, panen sapi ya teman-teman ya. Sapinya buat beribadah, kita korban. Untuk duriannya kita kumpulkan buat umroh ataupun naik haji. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa naik haji semua, bisa umroh semua, dikasih umur panjang, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dari Teh Pelumbu Durian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.